matematika itu ilmu yang menyeramkan, ilmu yang susah. Benar. Ditambah gurunya yang galak lagi. Benar. Nah, sebenarnya gimana tuh Kang? Biasanya guru-guru matematika itu pada galak-galak. Nah, ini mungkin sudah Ya menjadi sih? Karena liarnya matematikanya galak gurunya. Gimana tuh Kang? itu mungkin sudah menjadi image yang dari dulu memang. Karena saya pun sering mendapatkan guru yang seperti itu, yang gurunya galak, tegas, yang gurunya itu selalu datang apapun kondisinya, mau hujan, badai, segala macam ya. Dan ngalir sedikit pun sepidol mau ya kalau matematika. Makanya guru matematika itu dianggapnya guru yang paling killer lah, paling galak. Killer banget lah ya pokoknya mah. Makanya kenapa anak-anak itu pada takut nih kalau misalkan pada guru matematika. Padahal kita harus buat image matematika itu menyenangkan. Kenapa? Karena kan kondisi Gen Z hari ini itu jangan berbeda dengan zaman dulu lah, generasi milenial. Kita tuh paling nggak bisa bekerja di bawah tekanan ya kan? Bener banget. Gen Z tuh harus santai, chill gitu ya kan? Kayak bahasain lah, bagaimana kita punya inovasi, kita presentasikan di depan dewan juri juga dengan peneliti lain, dan alhamdulillah waktu itu lomba pertama itu kita dapat gold medal. Wah, itu lomba pertama langsung gold medal ya? Itu lebih dari 30 negara. Oh itu tuh, berarti Kang Ilham salah satunya yang mewakili Indonesia. Wah, keren banget, keren itu sama. Asli. Guys itu kan terdiri dari apa yang menghubungkan antara satu titik dan titik lainnya. Ya, kalau kita hubungkan dengan momen hari ini ya menghubungkan bagaimana kasih sayang antara satu pria dan satu wanita. Wabarakatuh, Sampurasun Warginet, apa kabar hari ini ya? Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat hari kasih sayang untuk semuanya ya, semoga selalu diberikan kebahagiaan ya di hari kasih sayang ini. Aku akan menyebarkan kecerahan gitu untuk semua, jadi sengaja gitu emang kuning-kuning hari ini ya teman-teman. Tapi hari ini di podcast Suara Garut dengan segmen komunitas ini kita nggak akan membahas kasih sayang ya, karena aku bukan orang yang kekurangan kasih sayang nih kebetulan, tapi kita akan membahas tentang perhitungan. Siapa yang dulu SD-nya itu pinter banget tapi udah SMP udah mulai hilang tuh otaknya, nggak tahu kemana ya, matematikanya udah nggak ada. Nah hari ini kita akan membahas matematika yang nggak cuma matematika aja, tapi tempat di mana angka, rumus, logika menjadi lebih dari sekedar pelajaran di sekolah aja. Kita juga hari ini akan mengeksplorasi bagaimana matematika bukan hanya soal hitungan, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan dalam seni, teknologi, dan misteri serta tentang alam semesta gitu. Nah, kita akan mengulik dari kisah para jenius matematika hingga penerapan matematika di dalam dunia nyata, karena kita akan mengupas nih, kenapa sih matematika ini harus kita pelajarin gitu ya? Apakah ada trik-trik, matematika itu susah banget gitu. Makanya kita udah mengundang narasumber yang keren kita hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Ilham. Halo Kang Ilham. Halo Teh. Apa kabar Kang Ilham? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Ini dari pertemuan pertama aja udah langsung saya bisa tahu nih kematematikaannya kuat banget. Langsung udah tercium nih Kang kematematikaannya Kang. Boleh dong Kang Ilham kita sapa-sapa warginet dulu ya, mungkin di rumah. Boleh Kang Ilham enggak? Selamat siang para warginet Suara Garut dimanapun berada. Semoga di momen kasih sayang ini kita bisa mendalami matematika agar kita bisa mencintai matematika dengan sepenuh hati. Dari dengar katanya aja banyak yang bilang wah berat Kang ya matematika. Tapi kenapa Kang Ilham suka tuh sama matematika? Suka matematika karena sebuah ketidaksengajaan gitu kan. Ketidaksengajaan. Kenapa tuh Kang? Karena dulu tuh waktu zaman SMP kan masa dimana kita mungkin mencari jati diri kita. Kita ini nextnya mau jadi apa? Kita mau seperti apa ke depan? Nah di masa-masa waktu kelas 3 SMP itu saya akhirnya menganalisis diri saya diri. Memang ya saya tahu saya ini cocok jadi seorang apa sih nanti ke depannya. Saya mau ke SMA KK atau ke SMA dan sebagainya. Nah di sebuah tulisan itu saya melihat sebuah Rubik, sebuah game yang kotak-kotak itu mungkin tahu kan. Yang warna-warna kan. Warna-warna itu. Dan di sana itu ada sebuah angka. Saya iseng-iseng aja waktu itu. Tiba-tiba saya jumlahkan ke samping, ke bawah, diagonal, itu hasilnya sama. Maka di sana saya tuh kepikiran kok bisa ya angkanya bisa sama, padahal si angka tiap kotak tuh beda. Nah dari sana itu saya karena waktu itu nggak ada kegiatan ya saya coba pelajari, saya sampai berapa minggu saya coba dan nggak pernah ketemu hasilnya. Sampai ya kita masa-masa aja kayak pasti ada misalnya frustasi, putus asa. Namun setelah itu ya saya mencoba buat istilahnya
mencoba kembali ketika ada guru saya yang bilang bahwa ketika kamu fokus pada suatu hari nanti kamu akan ketahuan bahwa itu adalah hal yang bermakna. Oke. Itu awal mulanya tuh. Oke, berarti mencoba terus gitu. Mencoba kayak. terus. Kalau saya kan udah langsung menyerah ya. Langsung di rumus yang pertama udah langsung menyerah nih. Tapi kita punya artikel juga nih tentang Kang Ilham ya, membuktikan bahwa Kang Ilham ini memang matematika banget nih. Ada satu artikel tentang Kang Ilham mana. Hadek Pisa nih, mahasiswa IP Garut ini berhasil sabet gold medal di ajang WSEEC 2021 tingkat internasional. Ini dari Kilas Garut News. Ini Kang Ilham kan ya? Iya. Wow. Apa tuh Kang? Ajang perlombaan apa nih? Jadi lomba tentang riset internasional gitu kan. Okay. Kita kayak lomba sains lah. Bagaimana kita punya inovasi, kita presentasikan di depan dewan juri juga di dewan peneliti lain, dan alhamdulillah waktu itu lomba pertama itu kita dapat gold medal. Wah, itu lomba pertama langsung gold medal ya? Itu lebih dari 30 negara. Oh itu tuh. Ya. Berarti Kang Ilham salah satunya yang mewakili Indonesia. Ya. Wow, keren banget. Keren. Asli ya, kayak aku suka kagum aja gitu sama orang-orang yang bisa menemukan rumus-rumus tertentu gitu, bisa memecahkan soal matematika, karena kan kalau matematika itu udah jelas ada gitu ya Kang ya jawabannya. Beda sama sosial gitu kan, kalau itu berhubungan dengan kehidupan sosial gitu ya Kang ya. Keren banget nih Kang Ilham, berarti memang suka matematika itu dari sana awalnya, mencari-cari akhirnya keterusan Kang. Iya. SMA, Kang SMA atau SMK ambilnya? SMA dan IPA ya, otomatis. Dari sains langsung ke kuliah di IP. Ya. Ngambil jurusan Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika, memang langsung ya ke Pendidikan Matematika dan menjadi mahasiswa berprestasi juga di sana. Oke. Sekarang Kang Ilham datang ke Suara Garut membawa nama Ilhametika. Nah, Ilhametika ini muncul kapan Kang? Apakah setelah Kang jadi mahasiswa atau ketika Kang melalui perjalanan menemukan konsep itu? Waktu SMP sih. Jadi waktu pertama waktu itu tanggal 13 sama ke-14. Jadi pas hari 14 itu kita dapat menyelesaikan konsep itu, hampir 1 bulan lebih kita mencarinya itu. 1 bulan menemukan konsep? Ya. Dan dari sana akhirnya kepikiran apa sih namanya waktu itu. Kan mau namanya apa. Pada akhirnya karena memang nama saya Ilham dan itu terinspirasi dari sebuah game atau Rubik, jadi akhirnya namanya Ilhametika. Oh, jadi menemukan nama Ilhametika dari sana. Oh, berarti jauh sebelum Akang bergabung dengan IP dan lain-lain gitu ya, menemukan konsep itu. Dan hari ini tuh sebagai hari jadi Ilhametika. Oh iya, wow. Berapa tahun berarti Kang? 11 tahun. 11 tahun. Wow, ke 11 tahun. Momennya pas banget. Mengucapkan selamat ya Kang. Selamat hari jadi ke-11 tahun untuk Ilhametika. Mudah-mudahan menjadi Ilhametika yang lebih sukses lagi dan lebih besar ya Kang. Dan bisa menyebarkan paham-paham matematika. Dan banyak orang suka matematika dengan Ilhametika ya Kang. Oke Kang, aku mau tahu dong Kang perjalanannya Akang bisa sampai menemukan konsep-konsep yang sebulan itu. Gimana Kang? Karena memang ketika kita bikin konsep sebulan itu kan kita menemukan dalam satu kotak itu ada 16 rumus. 16 rumus yang saling terkoneksi satu sama lain. Dan itu lumayan susah karena kita harus bagaimana mencocokkan dengan angka-angka lainnya. Sampai pada akhirnya ketika ketemu itu ibarat sebuah hal yang apa ya, kalau istilah nama kejutan yang mengembirakan lah ya, ketika udah perjalanan 1 bulan lebih begadang dan sebagainya, kita dapat menemukan, dan dari sana saya coba presentasikan di kelas saya. Dan responnya? Apa tuh? Orang nggak percaya. Oh iya. Bahkan guru saya pun nggak percaya awalnya. Dengan konsep yang Akang berikan. Karena memang saya bukan orang yang tipe matematika waktu SMP itu. Jadi ketika saya tiba-tiba memberikan sebuah konsep ini, guru tuh nggak percaya. Iya. Ada underestimate gitu ya dari guru-guru. Iya, underestimate itu. Bahkan guru matematika pun nggak percaya waktu itu. Gimana tuh Kak Akang meyakinkan guru-guru matematika itu untuk percaya? Saya ketika itu kan pasti ada rasa wah sakit hati juga ya nggak dipercaya guru. Tapi tiba-tiba ada guru bahasa Inggris. Dia sudah almarhum. Jadi dia itu buat apa ya, Kang Ilham nih coba nih presentasi di kelas saya waktu jam bahasa Inggris. Malah bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris itu. Bukan dari matematika. Presentasilah di sana Kang. Presentasi di sana. Dan dari sana ya pertama untuk tampil di depan kan pasti grogi, tapi ketika dapat apresiasi dan orang lain pada mendukung, senang pasti senang pasti kan. Apalagi kan anak-anak muda waktu itu kan bangga ya ketika kita diapresiasi, dihormati kan. Dari sana jadi motivasi ya. Saya pengen nyoba buat coba ke kelas lain. Sampai dari sana saya berkeliling ke kelas 2, kelas 1 dengan total 20 kelas. 20 kelas itu Akang sedang berusia? Waktu usia 15 tahun. 15 tahun? Tapi udah keliling ke kelas untuk memberikan konsep itu? Oke, dari 20 kelas itu semua responnya baik semua Kang? Dan semua baik, bahkan waktu itu karena belum zamannya sosmed atau apa, jadi mereka itu pada menuliskan sebuah kesan-pesan itu lewat tulisan.
Jadi dikumpulin misalkan dari si A tulisannya apa, kesan-pesannya dan semuanya positif. Alhamdulillah ya Kang. Berarti Akang mendapatkan yang tadinya tidak dipercayai gitu. Apa sih gitu ini, tapi ketika langsung turun ke lapangan ada respon yang lebih baik gitu ya dari teman-teman sana juga. Nah, dari sana Akang punya kesan yang lebih bahagia dan lebih semangat gitu ya Kang untuk mengembangkan Ilhamatika ini. Oke. Kalau menurut Akang sebenarnya matematika itu ilmu yang tetap atau bisa berkembang sih Kang? Matematika itu pasti akan berkembang seiring zaman. Jadi kalau kita berbicara apakah rumus matematika itu akan tetap sampai kapanpun, ya selama rumus itu tidak dibantahkan oleh rumus yang baru, maka selama itu tetap ada. Tapi bisa jadi rumus yang lama itu berkembang dengan konsep-konsep barunya, itu pasti bakal berkembang. Oke, berarti bisa aja ada perubahan gitu. Kalau memang ada rumus yang bisa menggantikan rumus tersebut ya Kang. Oke. Gimana tuh Kang sama perjalanan menemukan konsep? Apakah dari mana sih Akang mendapatkan ide-idenya, dari inspirasi kehidupan sehari-hari kah, atau memang Akang riset atau gimana Kang? Kebanyakan sih dari hal-hal yang tidak terduga. Jadi ketika waktu coret-coret biasa atau bahkan di tempat dan kondisi yang memang orang tuh nggak pernah kepikiran. Contoh ketika saya itu sedang di toilet, ini saya menemukan salah satu rumusnya itu adalah Future Combinated System, FCS. Future Future Combinated System, di mana saya terinspirasi dari aliran air yang mengalir dari titik tertentu ke titik akhir. Gitu. Jadi memang selalu diperhatikan hal-hal yang terjadi di depan Akang sehingga mendapatkan si konsep-konsep tersebut. Oke. Ada konsep terbaru yang paling baru ini ditemukan, ada nggak Kang? Konsep apa tuh? Konsep paling baru itu adalah Math Group System atau matematika akar. Matematika akar, gimana tuh Kang konsepnya? Jadi konsepnya itu kalau mungkin teman-teman sempat lihat di acaranya Ruang Guru itu sempat disinggung juga tentang masalah yang bagaimana kita menghitung kriptam yang kemarin. Clash of Champions Kita sedang mengembangkan saat itu ada yang namanya tentang konsep cabai teori dari Math Group System itu. Oke. Tantangan terbesar apa sih Kang dalam menemukan konsep ini? Tantangan terbesarnya pasti ya kita harus dapat, karena matematika itu kan ilmu pasti. Jadi ketika kita menemukan satu rumus, kita harus mengujinya sampai ribuan hari sampai kita nggak menemukan kesalahan. Paling lama Kang menguji berapa hari Kang? Menguji itu paling 2 minggu 3 minggu. 2 minggu 3 minggu mah cepet Kang ya. Dasarnya emang udah jago nih saya, jadi 2 minggu 3 minggu aja udah cepet. Itu tantangannya. Ada tantangan lain nggak Kang? Apalagi dengan era digitalisasi sekarang gitu. Tantangan di era digital pasti ada sih. Ketika kita misalkan membuat sebuah konsep baru, kan kita publishkan di sosial media ataupun di mana. Tapi di zaman digital ini kita harus hati-hati karena kadang banyak plagiasi. Iya benar. Ya, orang yang banyak mengambil dan mengganti namanya dan sebagainya, itu pernah kejadian. Tapi pernah ada Kang? Pernah waktu SMA dulu tuh. Gimana tuh Kang mengatasi itu? Apalagi anak SMA nih dulu ya Kang. Gimana mengatasi si plagiarisme itu? Waktu itu kan waktu SMA zamannya Facebook lah. Jadi saya sering posting di Facebook konsep-konsep itu, dan waktu itu banyak yang menjiplak, dan itu bahkan ada yang menjiplak bukunya bahkan. Ya, itu dijual oleh dia. Itu ada. Akang tindak lanjutinnya gimana tuh Kang? Karena waktu itu kan belum ada hak paten, belum ada apapun, jadi kita susah juga buat istilahnya membawa ke ranah hukum dan sebagainya. Berarti kalau Ilhamatika ini kan 11 tahun. Hak patennya itu didapatkan ketika tahun keberapa Kang? Kalau hak paten untuk rumusnya sampai di sini kita belum dapat sebetulnya. Tapi untuk bukunya udah kemarin. Kalau buku-bukunya sudah ada hak patennya gitu, hak ciptanya oleh Kang Ilham sendiri. Kalau di Ilham ini tuh di komunitas ini tuh ada berapa orang sih Kang yang tergabung sekarang? Kalau sekarang sih Hanaman ini kita baru tahun ini kita mau bikin komunitas, jadi mungkin ke depan kita akan banyak anak-anak muda yang minat di matematika, buat kita jalin mereka biar satu minat, juga satu passion, dan akhirnya nanti mereka bisa berinovasi di matematika. Gitu. Jadi memang sekarang sedang mencari juga gitu ya orang-orang yang punya passion di matematika. Kalau sejauh pandangan Akang sejauh ini orang-orang yang minat matematika tuh seberapa besar sih? Kalau sejauh ini yang kita lihat ya memang kalau agak sedikit ya memang sedikit sih. Kalau orang yang betul-betul menekuni matematika, walaupun memang banyak orang yang setidaknya paham matematika, tapi untuk menekuninya pasti sedikit gitu. Beda ya antara yang memang paham dan yang mendalami itu beda ya Kang. Tapi kalau yang mendalami itu tidak sebanyak yang Akang kira ya. Oke. Kalau masih banyak nih Kang ya, kan banyak banget tuh berita-berita yang viral tentang mahasiswa tuh dengan menghitung dasar aja nggak bisa gitu. Gimana tuh Kang? Itu tuh apa sih faktornya Kang? Nah, ini hal yang fakta Indonesia, karena banyak mahasiswa kita ataupun siswa kita itu yang memang mereka kesulitan berhitung. Jangankan berhitung yang perkalian, bahkan penjumlahan pun ada yang kesulitan. Ada kesulitan. Sehingga ini menjadi sebuah PR besar bagi kita, khususnya saya sebagai pendidik juga. Gimana caranya anak-anak
murid kita ini bisa paham matematika sejak dini. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu waktu kita SD itu kan kita sering menghafal perkalian sebelum masuk kelas itu kan, atau sebelum pulang itu kita ditanya perkalian. Benar. Yang bisa perkalian pulang. Benar. Nah, tapi hari ini kan sudah jarang sekali kan. Iya, udah jarang banget. Iya. Salah satu yang pernah dilakukan oleh Ilhamatika sendiri kan untuk menyebarluaskan matematika dari sejak dini apa Kang? Nah, kita karena kan ini zaman digital, kita coba lewat sosial media di Instagram, juga lewat webinar juga kita pernah coba, dan juga kita pernah coba untuk IGTS yang ke sekolah-sekolah itu waktu dulu. Oh, pernah. Ke mana aja tuh Kang sekolahnya? Dulu itu waktu di SMP 1 Kadungora pernah, terus juga SMP 1 PGRI, SMP Muhammadiyah, SMP 1 LS. Oh, jadi udah sampai ke LS juga ya Kang? Dan ada rencana Kang untuk berkeliling lagi ke sekolah yang lebih luas? Nah, untuk tahun ini kita akan rencana buat bagaimana kita akan bikin kembali Ilhamatika Goes to School dengan versi barunya gitu kan. Dengan versi baru. Yang seperti apa tuh Kang versi barunya, jadi kalau boleh spoiler? Versi barunya, kalau kan dulu itu kan kita fokus kepada tekstual matematikanya, tapi kita akan lebih kepada aplikatif matematika berdasarkan segmentasi nantinya. Siswa kitanya siapa, SD, SMP, SMA itu kan beda. Oh, berarti menyesuaikan dengan segmentasi gitu ya Kang. Apa tuh Kang yang membedakan SD, SMP, dan SMA? Nah, kita akan mencoba menyesuaikan dengan bagaimana dunia merekanya. Contoh ketika anak-anak kan pasti mereka lebih pada permainan, mereka lebih kepada sebuah cerita, mereka lebih pada sebuah hal yang betul-betul nyata. Nah, makanya kita akan buat seperti hal itu. Soal cerita yang sering ditemuin dulu ya Kak. Kayak misalkan mendapatkan buah berapa, yang gitu-gitu. Kalau yang SMP? Kalau SMP kita akan lebih kepada diskusinya, bagaimana dia itu bisa menganalisis kenapa sih saya harus belajar matematika ini. Nah, ini jadi PR hari ini. Kenapa tuh kan kita harus belajar matematika? Nah, karena kan kadang kita di sekolah tuh ngajarin itu nggak pernah tahu tujuannya apa. Benar ya nggak sih Kak? Aku juga kadang suka bingung, ini kita belajar ini untuk apa sih? Dan pada akhirnya kita nggak tahu harus ngerjain ini tuh kemana arahnya. Itu makanya ini jadi tantangan kita. Kenapa? Karena kadang, mohon maaf nih, guru di kita ataupun siapapun pengajar di kita ini, ketika kita mengajarkan sebuah hal, contohnya belajar tentang perkalian, kita belajar tentang algoritma atau belajar tentang eksponen dan sebagainya, kita nggak pernah kasih tahu nih kenapa kita harus belajar ini. Langsung pada teksnya aja. Benar. Langsung pada rumusnya. Padahal kan rumus matematika itu banyak sebetulnya. Cuman yang diformalkan di sebuah buku itu adalah rumus yang bakunya. Jadi teman-teman tuh harus berimajinasi gimana caranya kita dapat membuat rumus baru. Yang penting hasilnya sama. Gitu. Dan itu dilakukan oleh Ilhamatika. Buat itu. Berarti tadi yang di SMP itu bagaimana memberitahukan kepada teman-teman SMP apa sih tujuan kita belajar ini? Kalau untuk yang segmen SMA-nya Kang? Untuk SMA itu pasti akan lebih high thinking skill, di mana bagaimana mereka itu harus berpikir lebih lebih aplikatif. Kenapa sih kita matematika ini penting untuk nantinya jenjang karir kita, jenjang perkuliahan kita. Apalagi di digital hari ini kan matematika sudah menjadi basic yang harus dikuasai semua pihak. Gitu. Betul. Nah Kang, dengar kan bahwa pemerintah itu mendorong pengenalan matematika ini sejak TK. Menurut Kang itu efektif nggak Kang? Menurut saya hal yang sangat patut kita coba dan apresiasi juga, karena apa? Kita harus mengenalkan matematika sedini mungkin agar orang itu mengenal matematika itu sudah tidak asing lagi. Mereka sudah mulai terbiasa dengan matematika, mereka sudah terbiasa dengan angka, dan mereka jangan dibuat frame bahwa matematika itu ilmu yang menyeramkan, ilmu yang susah, ditambah gurunya yang galak lagi. Benar. Nah, sebenarnya gimana tuh Kang? Biasanya guru-guru matematika itu pada galak-galak. Nah, ini mungkin sudah menjadi karena liarnya matematikanya galak gurunya. Gimana tuh Kang? Itu mungkin sudah menjadi image yang dari dulu memang. Karena saya pun sering mendapatkan guru yang seperti itu, yang gurunya galak, tegas, yang gurunya itu selalu datang apapun kondisinya, mau hujan badai, segala macam ya, dan ngalir sedikit pun sepidol melayang kalau matematika. Makanya guru matematika itu dianggapnya guru yang paling killer, paling galak. Killer banget lah ya pokoknya mah. Makanya kenapa anak-anak itu pada takut nih kalau misalkan pada guru matematika? Padahal kita harus buat image matematika itu menyenangkan. Kenapa? Karena kan kondisi Gen Z hari ini itu jangan berbeda dengan zaman dulu lah, generasi milenial. Kita tuh paling nggak bisa bekerja di bawah tekanan ya Kang. Bener banget, Gen Z itu harus santai, chill gitu ya Kang, menyenangkan. Dan Gen Z itu ya kita harus buat mereka senyaman mungkin dengan matematika, karena ketika mereka sudah nyaman dengan matematika, mereka akan enak belajarnya. Berarti ada cara-cara untuk membuat orang tersebut nyaman gitu ya dengan matematika. Apakah itu keluar dari diri sendirinya atau ada orang-orang yang membantu Kang? Itu bisa dua hal. Yang pertama bisa keluar dari dirinya ketika dia ada motivasi untuk belajar matematika. Yang kedua bisa dari faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya, sekolahnya, gurunya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana lingkungan itu mendukung anak tersebut suka matematika. Apalagi kalau kita kan di zaman Gen Z ini ya suka bagaimana yang sedikit agak
romantis, misalkan bagaimana angka-angka itu bisa menjadi romantis itu. Saya pernah buat satu rumus-rumus mana nih kita nembak pakai angka ada. Oh ada Kang? Ada. Aduh boleh ini dicoba saya gimana tuh Kang nembak pakai angka? Atau misalkan tuh di IG saya itu saya sempat buat kayak di story itu tentang animasi lewat matematika itu ada. Jadi kita membuat gambar anime, kita buat gambar apapun tuh kita bikin dengan angka-angka. Oke, berarti matematika tuh bukan tentang menghitung terus ya Kang? Menghitung terus. Nimbak cewek aja bisa pakai matematika. Bisa benar. Tapi Akang pernah nggak nih nembak cewek pakai matematika? Tapi Akang pernah nggak nih? Nah itu mungkin belum sih kalau pakai. Belum ya? Kan ketika kita nembak matematika pasti orang yang kita tembak itu harus tahu dulu matematikanya dulu. Jangan sampai nanti ketika dia itu nggak bisa ngerjain soal, akhirnya kan beda lah gitu kan jawabannya. Oh iya benar-benar. Gitu. Jadi tidak masuk gitu tidak ini ya trik nembak tapi naon cina gitu ya kan. Oh seru juga, nanti kita belajar lah ya cara menembak di luar ya. Setelah ini kan kita belajar menembak menggunakan matematika. Karena jujur memang itu bakal jadi yang romantis banget tau nembak pakai matematika. Iya nih pas banget Valentine, nanti teman-teman ya jangan lupa ditunggu aja ya gimana rumus-rumus menembak dalam matematika, benar ya Kang? Oke. Itu berarti bisa keluar dari diri sendiri dan juga dari pengaruh lingkungannya ya Kang tentang menyukai matematika seperti apa. Oke, sekarang kita masuk Kang. Kalau sekarang itu banyak banget dengan era digital ya, coding Kang. Coding. Masalah coding. SMA udah masuk coding. Bahkan ada nih les coding buat anak-anak SD. Iya nggak sih Kang? Gimana tuh Kang? Matematika bisa jadi fondasi penting dalam pembelajaran coding itu sendiri. Nah ini penting karena kan ketika kemarin ada berita bahwa pemerintah itu menyarankan adanya pendidikan coding bagi anak-anak SD. Kita sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena untuk kebutuhan the next ini di digital ini coding ini sangat menjadi hal yang relevan gitu kan, dan basicnya itu adalah matematika. Nah kebetulan juga saya pun sedang merancang bagaimana konsep kita belajar coding dengan matematika dasar di anak SD. Jadi dari hal-hal yang sederhana sampai nanti ke prakteknya gitu kan. Berarti jadi penting juga ya penting matematika juga sebagai fondasi dari si coding itu sendiri gitu ya. Kalau menurut Akang kurikulum matematika sekarang nih apakah terlalu teoritis atau gimana tuh Kang? Apakah kita harus fokus ke aplikasinya atau seperti apa? Untuk kurikulum yang memang karena kita melihat kurikulum hari ini kan berganti-ganti. Iya benar. Berubah-ubah sehingga yang saya salah satu kurikulum yang percobaan. Sering berubah saya. Nah, karena kan efek dari perubahan kurikulum ini pasti kan akan perubahan pada metode di sekolahnya, bagaimana materinya akan berubah, konsepnya akan terganggu juga, gurunya dan sebagainya, itu tentu pasti akan mempengaruhi siswa juga yang jadi korbannya. Gitu ya. Makanya ya itu menjadi tantangan juga kan. Oke. Sebenarnya seru ya kalau kita ngobrolin matematika itu seperti apa, dan banyak banget hal yang sebenarnya matematika ini berkesinambungan langsung Kang dengan kita sehari-hari. Dan tentunya kita akan membahas dan mengulik lebih banyak Kang tentang matematika nih. Saya juga udah mulai tertarik nih, udah mulai cinta lagi sama matematika. Tapi sebelumnya kita break dulu nih ya Kang. Dan tentunya juga aku izin minum. Akang juga boleh dong minum dulu nih. Karena aku sekarang lagi minum tumblernya dari Garut Souvenir ya, selalu teman-teman. Selalu dari Garut Souvenir, dengan ada gelasnya yang Akang pakai juga ini dari Garut Souvenir. Jadi teman-teman di Garut Souvenir ini bisa merequest semua souvenir apapun, mulai dari gantungan kunci, tote bag, sandal, tumbler dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung request ke Garut Souvenir. Mau gambar muka, mau gambar apapun bisa langsung di requestkan karena Garut Souvenir semua bisa dibikinin. Jadi kita bakal break dulu sebentar ya Kang. Dan setelah ini kayaknya akan ada sedikit ujian nih untuk saya ya teman-teman bersama Kang Ilham. Tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Garut ID. Kita beralih ke informasi lain, siswa kelas 11 SMU Negeri 2 Garut buat rumus cepat matematika. Rumus ini dinilai dapat menandingi perhitungan dengan kalkulator. Ilham Ali Robani menemukan rumus cepat dalam perhitungan matematika, mulai dari perkalian, penjumlahan dan pengurangan sederhana hingga yang sulit. Bahkan metode ciptaan Ilham dinilai bisa mengalahkan kalkulator. Metode ciptaan siswa kelas 11 SMU Negeri 2 Garut ini dinamakan Ilhametika. Ya, itu yang pertama rumus aplikasi tentang perhitungan cepat perkalian, dan ini yang penjumlahan. Metode Ilhametika menitikberatkan penghitungan angka dalam kotak dan rumus efikasi tentang penghitungan cepat baik perkalian dan penjumlahan. Dengan menggunakan variabel, setiap angka yang dimasukkan dalam 16 kotak ini, jika dijumlahkan secara vertikal, horizontal dan diagonal akan menghasilkan angka yang sama. Penemuannya diapresiasi guru dan teman-temannya. Sementara diberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan
kemudian difasilitasi kegiatan-kegiatan keluar. Terus saya masih ajaib ya. Jadi dari diagonal dari baris bisa semua 46, dari banjar semua bisa 46. Nilainya bisa sama. Iya, bisa sama gitu. Jadi Kini penemuan ilham telah dibukukan dengan biaya swadaya. Ide pembuatan rumus ini terinspirasi oleh ahli matematika Inggris, Sir Andrew Wiles, yang menemukan teori matematika Fermat-Sleth Theorem. Advan Lugina melaporkan untuk NET. Happy sekali ya hari ini bersama Kang Ilham. Walaupun membahas matematika, ini membuktikan bahwa Kang Ilham bisa menyebarluaskan matematika itu menyenangkan, tidak selalu menyeramkan gitu ya Kang. Waduh, kita bakal lebih mengulik lagi nih tentang matematika, bahwa matematika itu tidak semenyeramkan itu. Oke, balik lagi Kang, bahwa matematika itu bukan tentang menghitung aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun sangat dibutuhkan ya Kang. Kayak menghitung-hitungan rumah tangga, penting banget ya Kang. Penting banget itu salah satunya nih, terutama di era digital. Kalau ngomongin era digital pasti AI, gak jauh-jauh dari AI. Nah, gimana tuh matematika berperan dalam inovasi seperti AI gitu Kang? Kalau di era sekarang? Karena kan di era sekarang kita melihat bahwa perkembangan dunia AI itu sangat berkembang begitu pesat. Dan itu tak terlepas dari bagaimana perkembangan matematik. Karena matematik ini menjadi salah satu fondasi ketika seseorang itu mengembangkan sebuah teknologi AI. Apalagi kan kalau kita tarik jauh lagi ketika zaman pemrograman itu kan jauh-jauhnya di mana algoritma tentang biner dan sebagainya, itu kan konsep-konsep matematika yang menjadi basic dari teknologi tersebut. Jadi memang berpengaruh juga gitu Kang ya. Tapi Akang pernah nggak sih ada konsep-konsep baru Akang yang ditemukan dan punya aplikasi langsung gitu di dunia nyatanya? Ada nggak Kang? Kalau untuk aplikasi belum sih, karena kan kita masih dalam konsep-konsep yang masih dalam teori-teori yang memang untuk kedepannya itu kita akan diaplikatifkan. Jadi kita sedang menemukan mana aplikatif yang tepat untuk konsep ini gitu. Oke. Berarti memang akan ada kesana juga gitu Kang ya. Semoga dengan ulang tahun yang ke-11 ini ya Kang, setelahnya bisa mengembangkan dan bisa bergelut dengan AI ya, atau AI ya. Dengan AI gitu. Nah sekarang tuh kan banyak banget ya Kang anak muda tuh yang lebih tertarik belajar coding atau ilmu sosial gitu. Menurut Kang Ilham ini bagaimana cara agar matematika itu tetap menarik nih di zaman sekarang gitu? Nah, cara kita membuat menarik adalah bagaimana kita membuat sebuah kemasan matematika itu yang tadi mudah diterima oleh anak-anak muda. Bisa menjadi matematika itu, oh ternyata matematika itu semenarik ini. Oh ternyata matematika ini tak sulit yang kita bayangkan, atau oh matematika itu ternyata begini caranya. Itu sehingga kan anak-anak muda hari ini tuh melihat bagaimana konsep-konsep yang tadi nantinya yang cepat, konsep-konsep yang bisa mereka itu, oh ini loh triknya tuh, oh ini loh cara cepatnya. Nah ini yang ingin kita kembangkan gitu kan, supaya mereka itu, apalagi kan hari ini banyak sekali tes-tes itu yang menggunakan matematika. Tes apapun itu pasti ada matematika, ada angka. Nah ini harus menjadi sebuah basic bagi kita semua untuk belajar matematik gitu. Gini Kang, aku kan dulu ya inget banget SD itu masih belajar ada tahapannya. Kelas 1 itu masih tambah-tambahan, kelas 2 pengurangan, udah naik tuh perkalian dan lain-lain. Sebenarnya ada nggak sih Kang, menurut Kang Ilham sendiri gitu ya, sebagai pengembang konsep matematika, batasan-batasan tertentu atau klasifikasi tertentu anak SD tuh sekarang harusnya udah belajar ini loh, anak SMP tuh harus udah belajar ini loh, ada nggak sih Kang? Untuk klasifikasi ya kita harus ada sih sebetulnya, karena kan apalagi kita melihat bagaimana zaman begitu cepat, bagaimana pengetahuan begitu berkembang cepat dan anak-anak harus bisa lebih survive-nya lebih cepat. Makanya bagaimana di SD itu betul-betul konsep-konsep dasar matematika itu sebenarnya diterapkan. Nah persoalan hari ini adalah kenapa banyak sekali siswa SD yang dia tiba-tiba naik kelas tapi basic perhitungannya dia masih belum siap. Bahkan SMP masih susah berhitung atau masih lama berhitungnya. Padahal itu kan harus tamat di SD maaf. Nah, kalau di SMP dan SMA dia belum selesai berhitungnya, sedangkan matematika itu rumusnya bertahap, maka dia akan kesulitan dan pasti akan ketinggalan. Benar. Berarti pokoknya perkalian, penjumlahan, pengurangan dan lain itu harus tamat di SD. Harus tamat di SD semuanya. Kadang ada beberapa maaf ya murid-murid yang di SMP pun, teman-teman sekelas aku, ketika guru sudah menjelaskan rumus ini, karena ada yang nggak bisa perkalian jadi ngulang lagi kita kan ya kawal, dan itu jadi menghambat juga sebenarnya. Kita untuk apa yang tadi akan jelaskan, kita juga udah punya artikel nih Kang. Kita cari-cari artikel yang berkaitan dengan perkalian matematika gitu nih. Mana tuh? Nih, viral anak SMP sampai SMA tidak bisa perkalian pembagian.
Gimana Kang melihat kondisi yang memprihatinkan ini? Ini tentu harus menjadi sebuah evaluasi bersama bagi kita, baik bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan, guru sebagai pendidik, dan orang tua siswa juga yang betul-betul memperhatikan siswa di rumahnya. Karena apa? Ini ketika seorang anak masih kesulitan berhitung, saya bukan memprediksi dia akan kesulitan di matematika di kedepannya. Karena ketika berhitung saja sebagai basicnya dia susah, apalagi dengan matematika aljabar, trigono, logaritma itu kan lebih tinggi lagi kan. Betul. Kalau dia kesulitan di sana pasti akan susah untuk naiknya. Nah makanya harapannya adalah bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang betul-betul bisa matematika itu betul-betul menjadi pendidikan yang tuntas di SD itu, pendidikannya itu. Jangan sampai nanti mereka yang belum tuntas belajar matematikanya itu udah dipaksakan lulus. Iya benar-benar. Berarti yang dari seharusnya harus dilihat lagi gitu, apakah mereka tuh naik kelas udah tamat si matematikanya paham atau belum gitu ya Kak. Oke, berarti itu menjadi salah satu faktornya juga. Oke. Gimana kalau kita langsung praktek aja nih dengan Akang ya, bahwa matematika itu tidak sesulit itu. Mana nih? Boleh kita langsung praktek nih teman-teman. Kita mencari rumus yang konsep-konsep yang menurut ditemukan Kang Ilham dan mudah banget. Boleh sini Yanto. Seri, oke. Oke Kang, kita kasih soal mau yang gimana Kang? Apakah kita langsung yang kesulit? Nantang dia aja. Mau sulit? Atau yang biasa aja dulu? Sederhana dulu ya. Oke, yang sederhana dulu nih. Kalau kalian pasti udah hatam ya. Oke. Kita ini awasin dulu ya Kang supaya terlihat. Nah, kita akan mencoba ke dalam soal perkalian yang memang sudah ada naik tingkat ya, karena kan perkalian dasar saya merasa pagi teteh udah pasti paham lah. Oh iya, dasar udah paham. Iya, atau berarti Akang bisa menilai bahwa saya nggak sebodoh itu. Nah, jadi kita akan coba yang lebih naik dikit. Naik dikit. Kita akan perkalian ini kelihatan Kang? 35 kuadrat ya, atau 35 kali 35. Oke. Nah, bisa nggak kerjakan ini? Harus di ini Kang, kalau aku yang 35 yang kali itu kan pakai rumus itu. Coba berapa hasilnya? Si Aditita. Coba nih ya, kita misalkan 35. Aku biasanya pakai rumus ini nggak sih Kang diajarinnya ya? Kali, ya Allah, 5 kali 5, 2 sih 4, 15, 17. Bener gak sih Kang? 3 kali 5, 15. Udah deg-degan. Ini harga diri saya dipertaruhkan ya di sini. 9, 10. Ini nggak Kang? Coba. 5. Alas ya ke bawah kelihatan gak sih? Kita awasin. 5. Silakan. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 5. 12, 25 betul. Tapi betul. Karena nih. Tapi tadi butuh waktu berapa detik? Lama ya Kang, berapa detik editor? 3 menit. Itu berlebihan say, 2 menit. Karena gue sebodoh itu. Cepatnya apa? Gimana Kang? Ini 3. Setelah 3 apa? 4. 3 kali 4? 12. Akhirnya pasti 25. Kan bisa di-cut aja kayak tadi saya gitu. Kita coba ya buktikan. Oke. Coba nih. 75 kuadrat nih. Oke. Coba dengan cara yang tadi. Dengan cara yang tadi ya. Setelah 7 kan 8 ya. 8 kali 7 56 ya? 56. Terus akhirnya 25. Coba cek kalkulator sama enggak sih? Kalkulator, coba guys kalkulator. Depan kamera kalkulatornya, buktikan bahwa aku pintar juga. Cepat. 75 kali 75. Sini ke kamera. Nih. Kalkulator, bisa nggak di sana? Nah. Oke. Waduh, gimana ngitung matematika nih ya? Pasti. Oke. Betul. 75 kali 75. Ya. Berapa? Benar gak? 565. Betul. Oh, tepuk tangan dong. Oke. Kita tes yang lebih bodoh dari saya. Coba siapa yang berani kesini? Tuh kan semua? Enggak. Oke. Itu yang pertama. Nah, kita ada satu lagi nih. Ini yang sering muncul ketika tes nih biasanya. Oke, ini Kang mau hapus dulu nggak Kang? Hapus dulu. Maaf Kang, maaf banget ya kira Kang. Takut kan nih semua? Coba. Kang sampai ketawa loh. Enggak, ini kita akan coba kasih yang soal yang sering keluar. Biasa di tes 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Oke. Coba 100 kurangi
81 ya? Oh, coba. Berarti 100 kurang 81 tuh 19. Benar sih? Betul, 19. Itu kalau soalnya mudah ya. Coba kalau soalnya kayak gini. 20 kuadrat dikurangi 17 kuadrat. Coba Kang, rada PR ya? 20 kali 20 tuh 400 kan ya? Ya. 400, berarti harus diginiin dulu nih. 400 kurang 17 kalkulator kasihkannya. Lu ketawa ya sama di belakang sana ya. 17 kali 17 289, berarti 111. Enggak ya? 400 kurangi Ya. bener 111 cowok. 111. Oke, itu. Nah, Lama. saat cepatnya gini ya. Lu ya. Saat cepatnya kita jumlahkan nih 20 kali tambah 17. Kemudian dikalikan 20 dikurangi 17. 20 tambah 17 itu kan 37. Iya, 37. Dikali 20 kali 17 3. 37 kali 3 111. Oh iya itu kan 400. Kalian kagum kan karena kalian gak akan bisa ini. Kalian pasti pakai cara yang atas aja nggak bisa sebenarnya. Nanti kita tes ya Kang. Akang boleh dong sehari kita tes di sini matematika 100 soal. Coba-coba di sini ya. Nanti kita request nih ke Harisi. Siap. Oke. Ada lagi ya Kang? Nah ini kita punya satu game yang mana gamenya sebetulnya kotak nih game pertama kita yang kita temukan. Oke. Sok atau Kang kedinyaan. Nah, contoh. Aduh. Gimana caranya angkanya harus sama ke samping, ke bawah, diagonal? Saya coba angkanya 46. 46. Ya. Tapi jangan sama nih angka kotaknya. Harus beda. Berarti ke sini harus hasilnya harus 46. Sama 46 ke bawah. Ke bawah 46. Juga harus 46. Ke samping 46. Kemana Kang? Tapi angkanya harus beda. Berapa ya? Berarti kalau di sini bisa kan kalau saya di sini 10, 10, bisa. 10, 16 gitu. Enggak boleh. Yang keduanya enggak boleh 10. Kemana ya? Betul, Caranya nih kan. Ini triknya nih. Caranya yang pertama ini angka pertama 4. Ini 6. 4 tambah 6 10. 4 tambah 10 14. Kita jumlahkan 4 tambah 10 14 tambah 14 28. 46 dikurangi 28 berapa? 46 kurangi 2. Itu atuh 46 kurangi 28. Kira-kira Berapa? 18. Nah. 4 tambah 10 14 tambah 6 20. 46 kurangi 20. 46 kurangi 20 26. 26. Nah, ujungnya ini udah 0. 4 tambah 26 30. 46 kurangi 30 16. 4 tambah 18 22. 46 kurangi 22 24. Jumlahkan 10 34. 46 kurangi 24 12. Ini gua di darak-dakin ya. Nah, yang ini adalah pembagian dari 4 itu kan ada 1 tambah 3. Nah, berarti ini kita dari yang kecilnya 1, yang atasnya 3 nih kodenya. Kita jumlahkan lagi 6 tambah 2 6 32 tambah 35. 46 kurangi 35 seberapa ya? 11. Sok kangku akang weh. Ini mereka puas banget kan kalau ketawanya. 12 tambah 1 13 tambah 16 12 tambah 13 tambah 16 39 46 kurangi 39 7. Dua lagi nih. 10 tambah 26 36 tambah 37 46 kurangi 37 seberapa Kang? 46 37 3 4 5 6 ya, 9. 9. Oke lagi. 24 tambah 9 3 berapa tuh Kang? 33 46 kurangi 33 13. Berarti nah angkanya sama beda semuanya. Beda. Wah, mereka senang banget kan ketawa-ketawa di belakang halus soalnya ya lu semua awas ya. Jadi nanti kalau pembuktiannya apa? Coba nanti hitung ke sampingnya semua. Oh iya. Ke bawahnya hitung, diagonalnya hitung, ujung-ujungnya hitung, kotak ini hitung. Ini hitung. Oke. Semuanya sama. Coba kita hitung. Coba. Ini 14 berarti 28 tambah 18 46. Oke. 10 22 tambah 24 46. Benar juga. Diagonal coba. 4 30 46 juga. Benar. Kotak ini sama. Oke. Semua sama. Oh, wow. Gimana sekali bukan teman-temannya melihat kebodohan saya.
Wah. Oke. Berarti memang membuktikan bahwa matematika ini banyak sekali ya yang kalau kita ulik ya, Kang. Ya. Benar-benar lah. Kang, saya minum dulu, ini rada. Tolong diedit, ini berkebul asap ya. Ya, tolong diedit ya. Siap. Nah, berbicara tadi Kang. apa tentang hal kasih sayang kan tadi ada matematikanya apa sih? Contoh gini. Pernah belajar garis nggak? Garis. Ya. Lupa ya. Garis tahu nggak apa itu garis? Garis gini. Ya. Apa itu definisinya? Garis adalah garis lurus. Apa tuh, Kang? Nggak tahu, Kang. Garis itu kan terdiri dari 2 titik. Ketawa aja. Kejem banget ya. Jadi garis itu kan terdiri dari 2 titik yang saling terhubung. Nah, begitulah hubungan cinta kan antara aku dan kamu. Ini satu. Masuk. Oke, satu itu. Masih banyak nanti ya. Masih banyak nih, Kak. Masih banyak di sana. Itu kan satu itu. Oke. Nah, itu matematika bagaimana? Bisa. Ada lagi, Kang? Nanti ya sok coba. Nantilah ya. Oke, berarti garis tuh berarti garis adalah Kang sini, Kang. Sekali lagi, Kang. Garis adalah garis itu kan terdiri dari apa yang menghubungkan antara satu titik dan titik lainnya. Ya. Kalau kita hubungkan dengan momen hari ini ya menghubungkan bagaimana kasih sayang antara satu pria dan satu wanita. Wih. Diedit ya nanti ya. Quote of the day ini ya. Aduh, keren banget. Sumpah ini seru banget walaupun sedikit memalukan saya ya. Di belakang saya tertawa puas sekali, Kang. Terima kasih loh, Kang, ini tadi mendapatkan konsep-konsep dan juga rumus-rumus yang lebih mudah dipahami gitu ya, Kang. Kalau ngobrolin harapan Kang Ilham sendiri untuk masa depan matematika di Indonesia gitu, Kang, gimana? Harapannya ya kita melihat ke depan bahwa matematika ini sudah menjadi basic yang dikuasai oleh semua murid siswa ataupun masyarakat kita. Apalagi kita sangat miris kalau kita melihat data dari PISA juga bahwa angka literasi atau matematika kita sangat kecil. Nah, itu ke depan matematika ini bisa lebih ditingkatkan kembali agar ke depan mereka bisa betul-betul bisa berkembang. Karena matematika ini tadi betul bukan soal berbicara angka, tapi bagaimana mereka berbicara tentang logika, analisis, sistematis dan kerja keras gitu. Oke. Kalau Kang Ilham sendiri ada nggak sih Kang saran buat teman-teman di sana di luar sana yang masih takut, Kang, dengan matematika seperti apa? Yang pertama, ketika kita takut mungkin karena kita mungkin kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mau tahu. Oh iya benar. Tidak tahu itu karena kita tidak punya akses untuk mendapatkan informasi itu. Karena pepatah kan tak sayang maka tak kenal maka tak tunggang, tak sayang ya kan? Gitu. Begitu pun dengan matematika kalau kita nggak kenal gimana kita mau sayang ya kan sama itu. Wah, benar. Kalau dari Ilhamatika sendiri, Kang, apa proyek-proyek rencana kedepannya dengan ulang tahun yang sekarang ke-11 tahun, Kang? Nah, dengan ulang tahun yang ke-11 ini kita ingin mengembalikan lagi bagaimana tentang tahun pertama kita punya Ilhamatika Go to School, di mana itu nantinya kita akan mencoba untuk berkunjung ke sekolah-sekolah, kita akan memberikan edukasi matematika dan juga alhamdulillah kita kolaborasi juga dengan Suara Garut juga nih ya. Buat nanti ke depan kita bikin proyek ini karena apa? Kita ingin membumikan matematika. Oke, ingin membumikan dan menyebarluaskan matematika seperti apa? Oke, berarti selain hal yang tadi juga kita berkolaborasi lebih panjang ya. Kita kayaknya seminggu sekali les deh sama Kang Ilham di sini ya, Kang, tentang matematika seperti apa biar nggak saya doang yang bodoh sepertinya kelihatannya ya, Kang. Oke, berarti itu tadi proyek-proyeknya. Apakah ada, Kang, pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan buat teman-teman Warginet yang ada di luar sana? Oke, untuk teman-teman Warginet karena tadi berhubungan dengan matematika ya, saya berharap teman-teman bisa belajar matematika dan teman-teman bisa menemukan mentornya yang tepat ataupun metode yang tepat karena matematika ini tidak kaku. Jadi kalau teman-teman susah untuk menemukan dengan cara yang seperti itu, teman-teman bisa mencari cara lain. Karena tidak ada banyak jalan menuju Roma. Terima kasih Kang Ilham atas ilmunya, wah benar-benar bermanfaat dan menghibur teman-teman kru yang di belakang sana ya, Kang, hari ini. Walaupun sedikit memalukan saya tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kang Ilham. Semoga apa yang diharapkan dicita-citakan dan bagaimana matematika bisa menguasai bumi kita selanjutnya ya, Kang. Aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami di Suara Garut. Jangan lupa untuk teman-teman yang punya isu-isu, fakta-fakta atau berita di luar sana yang mau kami beritakan, langsung aja hubungi ke 0811220335. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram kami di @suaragarut.id. Jangan lupa TikToknya juga di follow di @suaragarut.id dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Aku selalu Apriliani pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ilham.